Demokrasi terus dinodai. Dilahirkan dari kontestasi politik, memang lumrah jika seorang presiden ikut juga berpolitik. Ini terjadi di negara manapun yang menganut sistem demokrasi dengan pemilu sebagai instrumen pentingnya, termasuk di Indonesia. Dengan keniscayaan demokrasi itu, maka hak politik pejabat negara, berikut juga presiden, dihormati dalam undang-undang. Itulah mengapa Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum mengaturnya. Dalam undang-undang itu ditulis bahwa presiden memiliki hak melaksanakan kampanye dengan berbagai ketentuan yang melekat di dalam hak itu. Namun pelaksanaan hak politik yang sekadar textbook bisa diartikan mengerdilkan presiden itu sendiri. Terlebih ketika bunyi teks yang diberi penekanan oleh presiden dan pejabat lainnya melulu hanya pada soal hak, soal bolehnya mereka berkampanye. Penekanan pada aspek itu menjadi pintu masuk perusakan demokrasi secara ugal-ugalan karena dimanfaatkan dengan berbagai jurus untuk menguntungkan ambisi politiknya sendiri. Saat kondisi itu terjadi, presiden telah mendegradasi segala nilai-nilai panutan yang ada dalam perannya sebagai kepala negara, padahal nilai-nilai itulah, khususnya kebijaksanaan dan keadilan yang membuat sosok seorang presiden menjadi pemersatu bangsa, dan itu nilai terpenting yang wajib dijaga marwahnya. Bentuk penjagaan marwahnya ialah berdiri netral di antara tarikan kepentingan dalam kontestasi demokrasi. Sebaliknya, ketika nilai-nilai itu ditinggalkan, baik di pertengahan masa bakti maupun di jelang-jelang akhir kekuasaan, pada masa itu marwah nilai-nilai etika diruntuhkan. Presiden pun turun kelas, bukan lagi penjaga marwah etika kepemimpinan dan keteladanan, melainkan justru telah mempertaruhkan persatuan bangsa. Bukan meminimalkan polarisasi yang memang biasa terjadi tiap pemilu, presiden justru masuk dalam pusaran polarisasi dan memperuncing keadaan. Ketidakadilan lewat alat-alat kekuasaannya akan membawa luka demokrasi yang panjang, yang sulit dipulihkan meski pemilu usai. Sebab itulah, kita menuntut Presiden Joko Widodo untuk tidak mendegradasi perannya sendiri. Apalagi jika Presiden masih ingat ucapannya sendiri pada November 2023. Ketika itu, Joko Widodo menekankan kepada seluruh aparat sipil negara, termasuk TNI Polri, untuk menjaga netralitas. Maka sungguh menggelikan ketika Presiden menjilat ludah sendiri. Pun sikap Presiden yang membalas kritikan dengan menunjukkan kertas besar berisi cuplikan pasal dalam Undang-Undang 7/2017 bukanlah sikap negarawan. Sekali lagi, meski hak berkampanye dihormati, Presiden telah merendahkan diri dengan tidak menempatkan kebijaksanaan di atas teks semata. Bahkan kita pun dibuat makin miris saat Presiden terus-menerus menyerukan hak politik yang sekadar urusan boleh dan tidak boleh, sembari menanggalkan kewajiban menjaga marwah etika dan menjadi teladan kepemimpinan yang lebih kepada menjaga apa yang pantas dan tidak pantas. Pada akhirnya, ketika etika tidak lagi bisa kita harapkan, tinggallah rakyat yang harus menjunjung moral dan kebenaran, termasuk ketika bansos dijadikan alat kampanye, rakyat harus melek bahwa suara dan nurani mereka hendak dibeli. Selama ini penggunaan bansos sebagai alat kampanye paslon tertentu sudah banyak terjadi. Meski tidak ada masyarakat mau terang-terangan bersaksi dan melapor, kita sangat memahami ketakutan di kalangan masyarakat dan juga kebutuhan mendesak akan bansos itu. Meski begitu, bukan berarti kita membiarkan masyarakat dikelabui. Sembari kita mendesak Bawaslu untuk lebih sigap menjemput bola terhadap indikasi pelanggaran, lebih penting bagi kita untuk terus mengingatkan masyarakat akan jebakan bansos yang berusaha membeli nurani dengan harga yang jauh, sangat jauh dari kata sepadan. Negeri ini sedang mengidap penyakit serius yang mengganggu kewarasan. Penyakit itu berpangkal dari upaya para penyelenggara negara, termasuk pemimpinnya, yang terus-menerus merusak demokrasi, sekaligus merusak akal sehat.
Kita harus hentikan semua itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.